Yang pertama sholat subuh berjamaah, kemudian sedekah, yang ketiga istighfar dan wirid, yang keempat luzumul wudu, menjaga wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfi biha al-ilal wa tuqbalu biha al-amal wa tahfadhuna bi barakatiha min az-zayghi waz-zalal wa takshifu biha 'anna min al-bala'i ma nazal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bittiba'ihimul kamal amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tentang bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ada virus corona, kemudian nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat berjamaah, ya. Ini Islam tuh begini, ya. Kita tapi harus bisa menjaga hati kita, mata kita itu harus dibersihkan, dan itu harus hati yang bersih. Itu ada Gus Baha pernah bilang begini, nanya sama santrinya, kalau kita ngelihat perempuan cantik dosa nggak? Ya. Hah? Ngelihat perempuan cantik dosa apa enggak? Hah? Apalagi pakaiannya semelohai begitu. Kayak tadi kita baru ngomong di depan tuh, habis lagi makan yang ngejualin cantik, terus pakaiannya ketat-ketat begitu, hilang selera makan, timbul selera bah. Dosa nggak kayak begitu? Dosa. Kalau ngelihat perempuan jelek, dosa. Gendut, udah jerawatan itu, gendut, jerawatan, mana cablak lagi gitu, pakai bibir merah lipstiknya sampai ke atas ini, misalnya gitu, dosa nggak tuh? Dosa mensalah. Nah, ya itu dia. Jadi dosanya itu yang satu karena dia berbuat maksiat, memandang yang diharamkan Allah. Yang kedua bukan dosa karena melihatnya, tapi karena mencelaknya. Padahal itu juga makhluk Allah. Dalam menghadapi corona ini kita aman-aman aja, artinya bebas. Di Saudi sekarang ini udah nggak boleh sholat berjamaah, adzan tetap di Imam Sudes, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh melaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Tapi masjid-masjid kampung semuanya ditutup, nggak boleh sholat Jumat. Namun kalau begitu Pak, goblok bener takut sama ini, ya ini jangan kayak begitulah. Mereka juga punya dasar yang kayak begitu. Mereka punya dasar. Kalau ada yang kena taun, lebih baik berdiam di tempat, jangan sampai menyebarkan dan lain sebagainya. Udahlah, itu dasar mereka, silahkan. Ya, itu silahkan. Pemerintah di sini juga ikut-ikutan, atau MUI mengatakan nggak boleh sholat Jumat. Ya terserah, nggak apa-apa. Dengan pandangan mereka punya dasar. Tapi kita jangan bilang goblok lo, apalah, nggak gitu. Ya mereka punya dasar. Tapi juga jangan dihalang-halangi. Ya kalau sekarang misalnya nih, pimpinan kita bilang ada statement bahwasanya tidak boleh kontak fisik bersalaman. Aturan siapa? Aturan perusahaan yang dikeluarkan oleh top manajemen. Iya, kita yang bukan top manajemen harus ikut apa yang ikut, nggak apa-apa. Salaman habis sholat itu apa sih? Sunnah apa enggak? Sunnah itu apa? Ya boleh, ada yang mengatakan jawaz, boleh. Ya nggak apa-apa. Pada saat ketemu sunnah ditinggalkan boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Ya kalau diikutin berarti boleh nggak tuh? Boleh aja. Tapi misalnya ada yang berkeyakinan, sekarang kalau misalnya kita terkena wabah taun, Indonesia ini sudah ada yang terkena taun corona apa enggak? Sudah ada yang terkena? Ada. Ya berarti kita nggak usah takut. Ya kita nggak ngapa-ngapain juga. Kalau mau kontak salaman gitu ya nggak masalah. Kenapa Pak? Saya pakai sanitizer, saya pakai cuci tangan, saya pakai itu sanitizer. Kalau kata orang kimia itu hanya membunuh kuman sementara. Lebih baik pakai sabun. Bagus begitu. Nah, boleh kita juga berikhtiar, tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Lebih banget sih. Iya, kalau berlebihan, ya terlalu berlebihan juga aneh. Kalau kata Pak Untung, menyebarkan yang bukan ahlinya. Dapat video ini disebar, Ini semua medsos, semua omongan sekarang corona aja. Ya kalau ada yang mau berpendapat bahwasannya penyakit itu datangnya dari Allah. Iya, kita berikhtiar sudah apa belum? Sudah, cuci tangan sudah, masjidnya sudah dibersihkan. Ya DKM yang mau menutup masjidnya silahkan.
di sini tidak mengadakan sholat Jumat, silahkan. Tapi insya Allah di bumi ini tidak akan pernah ada masjid yang tutup 100%. Setuju nggak begitu nggak? Iya, kayak saya juga DKM. Saya di masjid DKM, saya juga buka masjid saya, nggak apa-apa. Tapi saya sediakan di situ sanitizer. Nanti nanti malam kita kerja bakti buat ngilangin virus-virus yang mungkin di situ ada virus. Pakai pel, pakai karpet masih, pakai karpet. Loh, apa terus nggak pakai karpet? Kalau orang apa yang bisa menjaga itu gitu? Maka kata Ustadz Salim, al-hadar la yadfa'ul qadar. Yang namanya berhati-hati juga nggak bakal bisa menghindari apa? Takdir. Iya. Walaupun la yusibana, itu yang sudah ditetapkan Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaupun kau berada di dalam benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh tentara manapun, tapi kalau udah saatnya mati, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Jadi boleh, silahkan. Jadi yang satu memandang yang satu juga tidak dengan sebelah mata, yang satu dengan yang satu juga tidak dengan sebelah mata. Jangan bilang yang pemerintah melarang orang kita bilang, oh, goblok pemerintah begini. Enggak. Juga yang menutup itu berhati-hati terus membuka, ini masjid gimana sih ini juga jangan. Yang mau silahkan gitu ya. Saya juga akan menerapkan itu di sini. Besok misalnya saya mau salaman, kalau ada yang nggak mau ya saya nggak apa-apa. Yang mau ya saya salamin. Ya apalagi ada amplopnya, salam tempel namanya. Itu enak bener itu kan namanya kan. Ya siap. Siang tadi saya dapat WhatsApp dari mantan Menkes. Beliau mengajak kita untuk lebih berhati-hati. Jadi mulai sekarang dibiasakan menggunakan atau membawa kantong plastik. Kantong plastik itu plastik gula atau kantong plastik ini. Jadi ketika kita menerima uang, jangan disakuin, jangan juga dipegang, ya diambil masukkan ke kantong plastik. Terus kemudian setelah itu ada kesempatan uang itu dijemur, gitu. Ya nanti jutanya dijemur di mana terus hilang, jangan begitu. Gitu. Yeah. Silakan aja disiasati, disikapi, karena memang corona itu menular itu bukan dari yang terbang tapi dia nempel. Dan kemudian banyak juga kasus yang menyatakan bahwa orang yang terkena corona sekarang itu tidak dalam konteks sentuhan, tidak dalam konteks pegang-memegang, tapi dia melalui uang itu. Dari barang-barang lah ya? Iya, dari barang-barang. Dari barang-barang apapun. Waspadai saja, kalau boleh sekarang silakan dibudayakan bawa kantong plastik gula atau kantong plastik kresek itu yang putih itu. Terus kemudian uang ditaruh di situ, tidak dikantongin, apalagi dimasukin ke dalam saku yang langsung kontak dengan tubuh. Terus kemudian ada kesempatan dijemur uangnya atau dipanasin sehingga dalam berapa derajat itu dia akan mati. Ya pokoknya ini namanya ihtiyat, bawa plastik, uang dan lain-lain, ini namanya ihtiyat. Boleh-boleh aja. Kalau jemur uang itu kalau ada uangnya. kalau ada uangnya, kalau nggak ada uangnya, apaan mau ya kalau lo uang logam lo mau jemur gimana? Ya, jadi itu ya. Jadi itu tuh pakai plastik, pakai ya menghindari kontak fisik, menjemur uang atau tidak ya pokoknya menghindari hal-hal yang kayak gitu, itu bagian daripada ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati, tapi juga ya ini dari pandangan orang yang berhati-hati. Orang yang tidak melakukan itu jangan dianggap tidak berhati-hati. Tetap dia sudah melakukan hati-hatinya, dan ya kita harus saling menghormati itu. Yang paling penting untuk menjaga kekondusifan suasananya. Iya, jangan nyebarin yang kayak Pak Haji kemarin bilang itu. Dia bukan ahlinya, dokter bukan, apa bukan, main sebar. Dokter bukan, apa bukan, main sebar. Mendingan yang kayak kemarin itu. Pernyataan orang yang sembuh 100% dari corona. Begitu didengerin, nah, mendingan itu. Iya, daripada stres kayak gini dah. Itu tanggapan kita kepada pemerintah, apa yang harus kita lakukan, tetap menjaga hati kita supaya kita tidak udah nggak kena dunia. Makanya sebenarnya tuh saya dikasih tahu nih, orang Islam itu sudah ada 4 itu yang sudah bisa mencegah itu, insya Allah. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah.
Itu yang dinamakan BPJS langsung dari Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan ada di tanggungan Allah. Dia juga dilindungi oleh Allah. Terus yang kedua, sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Udahlah. Maka ada seorang perawi itu yang sampai kata beliau, saya mendengar Rasulullah itu bahwasanya sedekah itu membebaskan dari azab neraka. Nanti pada saat di yaumil qiyamah, orang itu bergantung dari sedekahnya. Dia akan dinaungi oleh sedekahnya, dan sedekah akan berbangga. Dia akan berbangga di antara amal-amal yang lain. Rasulullah katakan, aku adalah yang terbaik, kata sedekah. Rasulullah katakan juga bahwa sedekah menolak dari bala. Itu ya. Itu yang ketiga, banyak istighfar dan wirid. Wirid itu penting. Kalau Abah Mu'ad ngasih wiritan sholawat yang diberikan oleh Habib Zain bin Smith, itu ya. Maka ulama dulu bilang apa? Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang enggak punya wiritan sama kayak kayak monyet. Sama. Makanya kita harus punya wiritan. Mau habis sholat, mau sebelum sholat. Itu ada sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tashfi bihal ilal. Salawat yang bisa menyembuhkan dari penyakit. Wa tuqbalu bihal amal. Dan dengan sholawat ini amal-amal akan diterima. Wa tahfaduna bi barakatiha minaz zaighi waz zalal. Ya, dengan berkahnya itu akan menjaga kita, salawat ini akan menjaga kita dari zaig, kesalahan dan lain sebagainya. Wa takshifu biha anna minal bala'i ma nazal, dan akan membuka atau menghilangkan dari bala-bala yang turun. Itu ya. Makanya udah baca istighfar yang banyak, baca wirid yang banyak. Kalau ada yang mau baca salawat tibil qulub wa dawaiha, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wadawai. Itu baca. Mau baca itu silakan. Sholawat juga boleh. Ada yang mau baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, baca itu wirid. Istighfar yang banyak. Karena ini kan menyelamatkan kita. Kalau kita selamat dari dunia ini, dari bala ini, alhamdulillah. Tapi kalau nggak selamat, yang harus kita jaga apa? Ya di akhirat kita nanti dengan paling enggak ya, selain kita istighfar ya puasa Rajab, nanti sholat malam di bulan Rajab itu akan bisa menghindari dari siksa kubur. Ya, sehari puasa sama satu malam aja ya, itu harus kita kerjain. Yang keempat, jadi yang pertama sholat subuh berjamaah, kemudian apa tadi? Sedekah. Yang ketiga istighfar dan wirid. Yang keempat luzumul wudu, menjaga wudunya. Itu kayak Sayyidina Bilal. Itu akhiratnya, sampai Sayyidina Bilal habis wudu baca sholat sunnah, habis wudu baca sholat sunnah. Beliau jaga wudunya terus. Kan sampai kata Rasulullah, saya dengar suara terompahmu di surga. Belum mati orangnya, suaranya sendalnya udah ada di surga. Ini dampak atau penjagaan kita nanti di akhirat. Ya di dunianya apa? Ya dengan wudu terus, insya Allah. Ya sambil pakai sabun kalau pas cuci tangan, ya itu juga menjaga kebersihan. Jadi itu ya tanggapan kita untuk pemerintah yang mungkin pengennya berhati-hati, silahkan. Apalagi Saudi sekarang nih, lu jangan pada ngeluh, kita makan apa nih? Kita bersandingnya kepada siapa? Kepada siapa? Pada Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada rezeki. Nggak bakal Allah menciptakan sesuatu itu dengan tidak diberikan. Orang takut punya anak banyak aja Allah langsung katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya yang memberi rezeki kalian dan mereka anak-anak kalian, bukan kalian. Kita ini bergantungnya sama Allah. Makanya nggak usah khawatir memandang pemerintah Arab Saudi, pemerintah kita ya dengan baik, dengan hati yang baik. Nah, kita juga yang melakukan tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah, masjid yang masih melakukan sholat Jumat juga jangan dikata-katain. Orang udah ada corona masih sholat Jumat, jangan dikatain begitu. Dua-duanya saling menghormati, menjaga suasana yang kondusif di negara ini. Wallahu a'lam bishawab.